Ada sukacita hari ini? Shalom, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, pada siang hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap pribadi kita. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberikan makna di mana bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipulihkan untuk memulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu sudah dipulihkan oleh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Dan yang menjadi pertanyaan, siapkah kita juga memulihkan? Kita dipakai untuk Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk memulihkan. Banyak jiwa-jiwa di lingkungan kita dimanapun saat kita berada, banyak kawan-kawan, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan pemulihan. Yang Tuhan mau, Tuhan memakai kita yang mau menjadi berkat untuk memulihkan setiap saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Sekalipun orang yang tidak kenal dengan kita, kita bisa menyaksikan kehidupan kita untuk mereka juga bisa dipulihkan. Tuhan ingin memakai kita menjadi alat, menjadi sarananya Tuhan. Kalau Tuhan turun ke dalam dunia ini dan memulihkan semua banyak orang, orang akan terkejut, orang akan terkaget-kaget, dan mungkin orang akan ketakutan. Siapa ini gitu ya. Tapi Tuhan tidak memberikan spektakuler yang seperti itu, tapi Tuhan ingin memakai setiap pribadi kita. Kalau ada kita, kenapa Tuhan harus turun duluan? Kita bisa jadi alatnya, kita bisa menjadi sarananya Tuhan untuk menjadi berkat. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Langkah nyata apa yang akan kita lakukan untuk bisa dipakai Tuhan dalam memulihkan orang lain? Ada banyak kesaksian-kesaksian hidup di dalam setiap pribadi kita. Apa yang pernah kita alami di masa lalu kita, kekelaman kita, masa depan yang pernah kita alami yang mungkin dulunya kita tidak ada harapan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi berkat dalam kesaksian itu sendiri kepada setiap lingkungan di mana kita pun berada. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak selalu ada di dalam rumah. Kita bersosialisasi dan pada saat kita bersosialisasi kita bisa melihat orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan kasih daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang terluka di dunia ini. Mungkin saudara kita, sahabat kita, teman kita. Masih banyak orang-orang yang terluka. Kenapa? Karena banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa menjadi contoh, menjadi berkat di dalam kehidupan keluarganya itu sendiri. Percaya saudara-saudara bahwa cerita masa lalu Anda bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian untuk menyelamatkan banyak orang yang terhilang. Setuju ya? Dan siap dipakai untuk Tuhan untuk menjadi berkatnya, untuk menjadi contohnya. Ada kesaksian yang pernah terjadi yang saya dengar bahwa ada seorang anak yang meninggalkan kepercayaan imannya karena tidak mendapatkan contoh daripada orang tuanya. Banyak sekali ya. Bukan hanya di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan juga banyak orang-orang yang terlibat pergaulan-pergaulan bebas di luar oleh karena tidak ada sosok di dalam kehidupan keluarganya. Bapak ibunya tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh untuk dia. Sehingga dia melari daripada kepercayaan iman yang seharusnya itu menjadi berkat. Ketetapan iman yang sudah Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan itu bisa turun-temurun. Tapi kebanyakan tanpa kita sadari, kita lengah. Merasa kita sudah aman di dalam Tuhan dan Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyelamatkan kita sehingga kita hidup seperti apa adanya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita masih ada kelemahan-kelemahan yang harusnya kita menjadi panutan, ternyata belum bisa menjadi panutan dan banyak terjadi hal-hal ini di dalam lingkungan-lingkungan orang-orang yang sudah mengerti Tuhan, tahu Tuhan, tapi dia tidak memiliki hubungan intim
tidak memiliki arti yang sebenarnya Tuhan itu siapa di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya dia melihat, aduh, anak-anak kita kok bisa meninggalkannya. Sekali ditanya, kenapa anaknya kok beda? Jawabannya simpel, itu udah pilihan. Saya sangat sedih kalau ada keluarga ketika dipertanyakan kenapa anaknya bisa berpaling daripada iman, kepercayaan yang harusnya dia pegang sesuai dengan keturunan kepercayaan imannya. Dia hanya bisa menjawab, itu pilihan. Betul, kita sebagai orang tua hanya bisa menerapkan, mengarahkan. Ya, ketika anak setelah dewasa, dia mempunyai pilihan hidup sendiri. Tapi di dalam mengarahkan dan penerapan itu yang perlu kita, yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga iman yang pernah kita dapat, keselamatan yang kita dapat itu turun-temurun kepada setiap keturunan-keturunan kita. Sehingga mereka tidak lari daripada iman kepercayaannya. Karena bukan 1-2 orang yang saya ketemu dengan orang-orang seperti ini sangat disayangkan kembali. Tapi ketika mereka melihat bahwa orang tuanya bisa menjadi contoh, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan, maka berkat keturunan ilahi itu terus turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Tidak akan ada satupun yang bisa menggoyahkan, yang bisa menggoncangkan. Karena apa? Karena itu adalah warisan hidup kekal yang sesungguhnya harus diterapkan di dalam setiap hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal-hal yang terselubung yang tanpa kita sadari sebetulnya di dalam kehidupan pribadi kita. Banyak hal-hal yang seolah-olah itu biasa-biasa saja, tapi memiliki efek yang akhirnya kita bisa melihat hal itu menjadi satu hal yang pergumulan. Jadi saya berharap bahwa setiap pribadi kita jangan pernah lengah. Jangan pernah memberikan kesempatan-kesempatan untuk kuasa-kuasa di luar bisa ngambil keuntungan di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan Yesaya 40. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu boleh ayat kedua, nanti ayat ketiga saya lagi. Sudah ketemu semuanya? Oh ya, sudah ada di layar ya. 1, 2, 3. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Firman Tuhan Yesaya 1 ayat 1 sampai 3 ini adalah perintah kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan ini menginginkan setiap pribadi kita itu memiliki komitmen, tetap menjaga komitmen kita, membuat jalan yang lurus, membuat jalan yang lebar, supaya ketetapan-ketetapan Tuhan, kehadiran Tuhan itu dapat hadir di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Karena apa? Kenapa firman ini harus disampaikan? Karena masih banyak orang yang belum memiliki jalan yang lurus. Ketika dia mengerti, mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan, cukup sampai di situ. Tapi proses demi proses kehidupan karakternya, kata orang Jawa itu podowae. Podoate itu apa ya? Sama saja. Nah, yang Tuhan inginkan di sini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ada perubahan. Ada karakter yang dikikis dari kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan hidup yang dimana kita itu memberikan satu perubahan yang betul-betul bahwa kita orang yang sudah diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan.
bicara tentang kemenangan adalah bicara tentang kebebasan. Bicara tentang kejayaan, kemakmuran, apapun. Dibicarakan tentang kemenangan berarti kita sudah meraih apa yang kita rindukan, yang kita inginkan itu tercapai dalam kehidupan kita. Kita menang. Satu pertandingan, satu perlombaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita boleh memenangkan semuanya itu sehingga kita tidak lagi terkalahkan dengan apa yang harus kita jalani. Makanya dari ayat firman Tuhan ini dikatakan ayat yang kedua ya, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir. Perhambaan dalam arti kata di sini yang tanpa kita sadari, mungkin kita masih punya kekurangan, kelemahan di dalam setiap pribadi kita. Perhambaan bukan berarti kata bahwa kita adalah seorang budak yang sesungguhnya, tetapi perhambaan di sini adalah berbicara tentang karakter pribadi yang masih mengikat di dalam diri kita, seolah-olah kita susah untuk melepaskan karakter itu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita merasa kesulitan mau keluar daripada kebiasaan-kebiasaan itu di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita belum ada perjuangan untuk mengikis karakter itu sendiri. Maka dari itu firman Tuhan katakan sudah dibebaskan. Sudah tidak ada perhambaan lagi. Jadi lepaskanlah. Jadi bebaskanlah. Jadi keluar daripada kebiasaan-kebiasaan kita yang mengikat di dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin saya lebih perjelas lagi ya, ada beberapa hal yang perlu kita amati di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ada poin-poin yang perlu kita pahami di dalam ayat firman ini. Ada penghiburan, yang kedua ada pengampunan dosa, yang tiga ada penyediaan jalan bagi setiap pribadi kita. Yang keempat ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kita. Dan ada penggenapan yang paling penting. Tuhan menggenapi daripada segala sesuatu apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, dan kita bisa menangkan dari segala sesuatu apa yang kita rindukan itu. Ada penggenapan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita belum menggenapi apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupan kita, berarti kita belum menang. Berarti kita harus perlu perjuangan-perjuangan itu supaya apa? Penggenapan Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Makanya di ayat 3 dikatakan tadi apa? Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 4 ayat 3 ini, kutipan ini merujuk kepada seruan kepada setiap pribadi saya dan saudara. Ada seruan yang betul-betul Tuhan mengingatkan kepada setiap pribadi kita untuk kita bisa melepaskan, membebaskan apa yang masih mengikat di dalam pribadi kita. Kita masih punya kelemahan, saya yakin dan percaya. Karena kita masih hidup di dalam dunia, kita masih terpengaruh dengan situasi dan keadaan lingkungan di sekeliling kita. Sehingga kelemahan-kelemahan yang harusnya tidak terjadi, tidak terbangkit lagi dalam kehidupan kita. Tetapi itu bisa muncul kembali. Karena apa? Karena memang kita belum memenangkan perkara itu di dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan seru, ada yang persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Supaya Tuhan bisa bersemayam di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kedatangan Tuhan dengan meratakan jalan, menghilangkan rintangan dan membuat jalan menjadi lurus. Kenapa harus menjadi lurus? Berarti masih ada yang belum lurus. Masih ada yang bengkok ya. Ketika kita berjalan di dalam pengiringan akan Kristus, masih ada yang suka kompromi-kompromi dengan situasi lingkungan. Ya mungkin gak enak dengan kawan, gak enak dengan saudara, gak apa-apalah. Ya, tapi sebetulnya firman Tuhan sudah tidak bisa lagi berkompromi dengan situasi yang tidak baik, yang tidak berkenan. Tapi karena rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, sehingga akhirnya kita masih berkompromi. Ini yang dikatakan masih belum lurus. Makanya Yesaya sangat tegas sekali kepada setiap kita, mengajak kita bahwa kita harus bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada suara yang berseru-seru menunjukkan adanya seruan yang kuat dan jelas dari seorang utusan yang dalam konteks ini telah dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Dia melakukan amanat agungnya, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dia dibaptis.
Ini adalah penggenapan firman Yesaya yang digenapi oleh Yohanes. Sehingga inilah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita menginjil kepada orang gak harus mengenalkan Yesus secara spontanitas. Misalnya kan kita datang kepada teman kita atau orang yang pernah ketemu dengan kita terus kita bilang, kamu percaya Yesus ya? Mungkin orang itu akan mulai menjaga, membentengi, apa sih orang ini? Apa maksudnya? Ya. Tapi kita boleh menjadi kesaksian dari hidup kita. Dengan cara kita menyapa seseorang, dengan kerendahan hati kita, dengan kelembutan kita, itu adalah satu penginjilan yang secara tidak langsung kita lakukan. Ekspresi wajah kita yang mungkin selama ini tidak menjadi gugahan untuk orang lain, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, sudah mempersiapkan jalannya untuk lurus dan untuk Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu untuk bisa menjadi berkat. Bisa saja semua apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat. Mungkin kita yang tadinya senyum gak bisa memuaskan hati orang, mungkin setelah kita mengambil komitmen bahwa saya ingin selalu menjadi berkat untuk Tuhan, senyum kita bisa menjadi berkat untuk Tuhan. Orang bisa bertobat oleh karena senyum kita. Bisa loh. Karena saya pernah pelayanan, ketika saya pelayanan, kalau pelayanan kan biasanya tegur sapa ya. Jadi dia mengutarakan kepada saya, Pak, saya kalau didatengin hamba Tuhan si A, takut katanya. Loh kenapa? Serem Pak, dia datang tuh kayaknya senyumnya tuh kayaknya gimana gitu ya. Loh emang kenapa? Emang dia ada apa? Gak tahu pokoknya katanya. Jadi lebih banyak saya cuma jawabnya iya. Kalau dia ngomong saya jawab hanya iya. Terus gak ngerti apa yang dia omongkan. Karena udah saya takut duluan. Ya, saya nggak bisa mengambil satu kesimpulan kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi yang saya inginkan bahwa firman ini bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bisa mengubah setiap kehidupan kita. Jadikanlah senyum kita menjadi berkat untuk orang lain. Gara-gara senyum orang bisa bertobat, bisa loh. Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan seseorang ketika saya melihat si A, wah senyumnya kok membawa damai buat saya ya. Bisa terjadi. Ada beberapa hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini, terus dia senyum mbaknya bagus itu. Ada pernah keceletuk saya dengar, Bapak itu kalau senyum manis ya, damai rasanya hati saya. Wah ini udah jadi berkat. Nah inilah yang perlu kita tampilkan di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Jadi kita mulai membukakan jalan yang lebar. Jalan yang lurus bagi Tuhan. Tidak bisa kompromi lagi dengan situasi keadaan yang membuat kita rasa tidak nyaman. Kita harus memiliki ketegasan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itulah firman Tuhan. Kenapa dikatakan harus membuka jalan untuk Tuhan bisa bersemayam di dalam pribadi kita. Padang gurun melambangkan kondisi hati yang belum siap, kering, gersang, dan penuh tantangan. Persiapkanlah jalan di padang gurun menunjukkan perlunya membersihkan dan meratakan jalan hati kita pribadi agar Tuhan bisa bersemayam di dalam setiap kehidupan kita. Persiapkanlah menunjukkan kebersihan, meratakan jalan agar layak menerima kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, maka kita layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak ada celah di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada lagi kuasa kegelapan yang bisa menguasai kehidupan kita oleh karena kesalahan, oleh karena tingkah laku, sikap kita. Banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang masih belum menyadari dirinya bahwa dalam pergaulannya bisa menjadi batu sandungan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak yang bisa menjadi batu sandungan. Karena apa? Karena dia masih belum bisa memiliki komitmen untuk menjaga ketulusan jalan yang lurus untuk Tuhan. Jadi kita masih ada di lingkungan dunia. Tidak menutup kemungkinan tantangan dan rintangan godaan itu banyak bagi kita. Apalagi tadi saya juga pernah saksikan, saya di kantor banyak kawan-kawan yang sudah melihat saya berkhotbah.
Dan mereka sudah mulai bikin ya celotehan lah bahwa wah ini kawan udah gak bisa lagi diajak kompromi nih. Harus jaga-jaga, jangan ngomong sembarangan, jangan ini dan itu. Karena apa? Dia udah gak bisa lagi. Ini adalah satu langkah awal di mana kita bisa terus menyatakan kemuliaan Tuhan di lingkungan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jadikan momen-momen yang betul-betul bisa menjadi berkat, jadilah berkat di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada kegersangan, ada kekeringan. Ini adalah penyebab-penyebab yang bisa timbul di dalam setiap kehidupan kita. Kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lain. Khususnya bagi keluarga, orang tua, suami istri, orang tua, ibu, ayah dan anak. Kurangnya komunikasi yang baik sehingga mereka merasakan tidak ada kebersamaan di dalam kehidupan, sehingga ada hati yang kosong yang dibutuhkan dari si anak tersebut, sehingga dia bisa mencari keluar untuk memenuhi kekosongan itu sendiri. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken home, yang dimana saya membutuhkan kasih sayang. Saya mencari kasih sayang saya, perhatian saya di luar. Saya mencari, karena apa? Di rumah saya nggak dapat. Saya nggak memiliki sosok di dalam rumah ini. Puji Tuhan, Tuhan bisa tangkap saya. Kalau saya pada saat itu saya membuat hati saya tetap kecewa kepada orang tua, mungkin saya mengambil jalan yang lain juga. Tapi Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup saya, dan saya hargai tujuan hidup Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Saya jaga walaupun saya harus belajar dan banyak belajar. Belajar itu tidak harus selalu enak ya Bapak Ibu. Belajar itu pasti ada jatuh bangun, itu biasa. Tapi jangan setelah jatuh terus kita terlena gitu, itu yang bahaya. Udah jatuh sadar bangkit gitu loh. Yang bahaya ini sudah jatuh, ya udahlah. Mungkin aku udah ditakdirkan seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata seperti itu. Aku sudah berjuang, aku sudah berusaha. Tapi apa daya, aku diperhadapkan dengan situasi seperti ini terus. Apa yang harus saya lakukan lagi? Tuhan seolah-olah tidak sayang dengan saya. Bukan. Komitmen yang ada dalam diri kita itu yang kita perlukan. Ketika kita dihadapkan dengan suatu situasi dan keadaan yang membuat kita goncang, komitmen yang selalu harus kita persiapkan. Mempersiapkan jalannya Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bisa bersemayam di dalam kehidupan kita. Masalah boleh terjadi. Apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun kita tetap harus berpegang teguh kepada Tuhan. Dan saya paling suka kalau doa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, berikan saya hikmat untuk saya bisa memenangkan semua perkara, persoalan, masalah yang saya hadapi saat ini. Itu kunci. Karena banyak orang-orang Kristen yang suka berdoanya minta tolong dan minta tolong, yang Tuhan angkat. Tuhan jamah. Tuhan angkat enggak? Angkat. Tuhan jamah enggak? Jamah. Tuhan enggak mau ngelihat kita itu teraniaya. Pada saat kita berdoa minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau masalah itu kembali lagi. Loh kok bisa? Bisa. Karena kita tidak menang dalam perkara itu. Setuju Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang membuat kita susah, yang membuat kita sulit, kita berdoa kepada Tuhan, hanya bisa minta tolong, minta Tuhan angkat, minta Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan angkat, Tuhan jamah. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau masalah itu kembali lagi pada kita. Karena apa? Kita tidak memenangkan masalah itu. Kita maunya enak, kita maunya lari dari kenyataan setiap apa yang kita hadapi. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan akal budi untuk saya bisa memalahkan, bisa menjalankan, bisa melewati perkara-perkara yang saya hadapi saat ini. Maka ketika dia kembali lagi, tidak ada lagi kuasa. Tidak ada lagi yang bisa memperdaya kehidupan kita. Ini yang perlu kita bangkitkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar, kita menjadi orang yang militan, bukan menjadi
orang yang hanya maunya enaknya saja. Tetapi orang yang militan di hadapan Tuhan. Apapun perkara yang di hadapan kita alami, kita menangkan. Kita kalahkan dia. Jangan kita mencari jalan solusi yang seolah-olah untuk kita bisa lepas, tapi akhirnya dipertemukan lagi. Setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah, kalau kita belum menang dengan satu masalah itu, dan masalah itu akan kembali, maka kita akan terjebak lagi. Begitu terus berputar-putar. Ketika kita memenangkan satu masalah yang satu, ketika dia datang, kita cuma bisa senyum. Sorry ya. Tapi ketika kita sudah menang, masih ada pekerjaan yang lain harus kita dapat. Tidak habis-habisnya. Belajar itu tidak habis-habisnya. Terus belajar. Untuk apa? Untuk kita semakin dimurnikan. Untuk kita semakin dipakai untuk Tuhan. Karena Tuhan rindu setiap kita ini bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Enggak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ketika kita diberhadapkan dengan orang-orang yang mungkin dia memiliki permasalahan yang sama yang pernah kita alami di zaman itu, sekarang udah enggak lagi. Kita membangkitkan masalah itu bukan untuk kita bermemori not ya. Bukan kita untuk bernostalgiaan dengan masalah-masalah yang lalu, bukan. Tapi kita membangkitkan memori itu untuk menjadi kesaksian hidup yang nyata. Untuk orang-orang yang butuh pertolongan kepada jamahan-jamahan Tuhan melalui kesaksian kita. Ketika saya diperhadapkan dengan orang yang telah bertemu dengan saya dan dia merasakan bahwa dia telah tertolak dari keluarganya, bahwa dia orangnya minder, tidak punya keberanian untuk melakukan satu tindakan apa-apa, sehingga saya bertemu dengan dia, saya mulai membangkitkan masa lalu saya. Tapi bukan untuk bermemorian, tetapi saya angkat ini untuk jadi berkat buat dia. Saya juga sama seperti kamu dulu. Apa yang kamu alamin, mudah-mudahan bisa jadi berkat. Saya juga pernah tertolak dari keluarga. Saya juga pernah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bimbang, kamu jangan ragu. Kalau kamu percaya, doakan. Ini loh kesaksian saya. Ketika dia mendengar, oh iya kah, kamu begitu kah? Ya, hanya Yesus yang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, batin kita. Itu yang bisa memenuhkan hanya Yesus. Karena di dalam setiap pribadi kita ada kekosongan yang tidak pinah, yang tidak bisa dipenuhkan oleh apapun terkecuali dengan firman. Jadi kesaksian itu bisa menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Jadilah berkat. Jangan mengikuti alur dunia yang di lingkungan kita seolah-olah kita sama dengan mereka padahal kita sudah kenal Tuhan. Ini yang dimaksudkan serukan, ada yang berseru kepada Tuhan. Ada yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Inilah maksudnya. Jadi hati kita tetap menjaga kekonsistenan kita. Bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Jangan terpuruk, jangan terlena dari kelemahan-kelemahan kita. Saya mau udah kayak gini orangnya gak bisa. Biasa seperti itu kan. Banyak saya temukan orang-orang seperti itu. Dia udah kenal Tuhan loh. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Gak bisa, saya udah seperti ini kok. Mau diapakan lagi? Tuhan tahu. Pasti Tuhan ngerti. Tapi kalau kita gak bisa memenangkan dan keluar dari zona itu, kapan kita bisa jadi berkat untuk lingkungan kita? Untuk saudara-saudara kita. Maka setiap orang akan melihat, dia memang orangnya begitu. Karena apa? Karena karakter itu dipelihara dalam setiap hidup, di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi modal kuasa iblis sehingga kita dikekang. Kita sudah bukan zaman lagi untuk diperhamba, diperbudak. Jadi lepaskan itu. Kalau kita masih memegang yang itu, berarti kita masih kompromi. Selanjutnya, padang belantara melambangkan hati yang masih belum memiliki kemurnian. Banyak perkara-perkara yang masih disimpan di dalam hati. Berbicara tentang padang belantara, berarti belum ada kemurnian di dalam hati kita. Saya tahu Tuhan, saya mengerti Tuhan, tapi nanti dululah, aku belum siap. Saya gak bisa nanti jak dulu. Bahasa Pontianak ya, belum siap nanti lo. Ya. Nanti lo lah, nanti lo. Ya.
Tapi yang Tuhan tidak inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus memiliki keberanian untuk mengambil satu keputusan. Jalan untuk Tuhan, jalan untuk Tuhan jalani adalah sesuatu hal yang menjadi metafora untuk hati manusia yang perlu dipersiapkan agar menjadi tempat yang layak bagi Tuhan untuk masuk dan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang jalan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Jalan yang lurus dan rata menunjukkan hati yang bersih, rela, hati dan siap menerima kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Jalan yang lurus dan rata menunjukkan hati yang bersih, rendah hati, dan siap menerima kehendak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Seringkali orang bertanya seperti ini, Tuhan datang itu kapan sih? Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Firman Tuhan pun mengatakan demikian. Tapi kapan sih Tuhan hadir di dalam hidup kita? Pada saat Tuhan menggerakkan Roh Kudus melalui pikiran kita, melalui hati kita, itulah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita diingatkan sesuatu yang mungkin kita nggak sadar, tiba-tiba lagi mandi nih, tek, diingatkan. Terus kita nggak respon, maka berkat itu akan berlalu dengan begitu saja. Tapi ketika kita mau meresponi dengan apa yang Tuhan ingatkan di dalam benak pikiran kita, mungkin pikiran, mungkin hati, mungkin perasaan, muncul tiba-tiba dan coba itu diresponi. Tidak menutup kemungkinan berkat itu akan turun di dalam setiap kehidupan pribadi saudara. Bagi yang meresponinya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Saya yakin Bapak Ibu merasakan hal yang pernah terjadi seperti itu. Secara tiba-tiba bisa muncul di dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, kayaknya jalannya buntu. Kayaknya jalannya nggak ada lagi, kemungkinan bisa terjadi. Tapi ketika kita lagi nyetir, bawa kendaraan, tiba-tiba teng keluar. Oh begini ya, coba deh kita ikutin. Itu kehadiran daripada Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan abaikan itu. Belajar peka dan belajar taat. Kalau menurut daripada kepribadian yang umumnya, itu hal-hal yang biasa. Bisa diabaikan oleh kita, biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa, tapi ketika kita sadar, ketika kita mau respon dengan perkara-perkara kecil seperti itu, step by step Tuhan terus menuntun kehidupan kita. Jangan berikan kesempatan-kesempatan kepada kuasa kegelapan yang mau mengambil keuntungan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya pernah menyaksikan di pagi bahwa ada ilustrasi seorang adik kakak, anak yang diberikan tugas oleh orang tuanya, si adiknya mencuci piring, si kakaknya suruh mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu rumah, dan tiba-tiba adiknya ini menyapu sampai di belakang di pintu dapur, dia melihat si adiknya sedang cuci piring, lihat HP, konsentrasi di HP, tiba-tiba piringnya pecah. Mungkin ini ilustrasi yang sudah banyak orang sampaikan, tetapi ini ada makna yang harus saya sampaikan bahwa ada pekerjaan yang tidak bisa ditoleransi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai. Jadi si anak ini memecahkan piring dan si kakaknya tahu. Dek, kamu mecahkan piring. Saya bilangkan sama mama kamu ya, sama memi kamu. Si adiknya bilang, jangan kak, nanti aku dimarahin. Nanti aku dipukul mungkin ya pikiran dia. Enggak, aku sampaikan, jangan kak, gini aja kak. Kakak jangan bilang mama ya. Nanti jatah jajan dedek bagi 2. Si kakaknya setuju. Ya kan? Oh oke, kalau begitu katanya. Nah, besoknya si adiknya ini dapat uang jajan dari orang tuanya, dari mamanya. Dia juga dapat. Ini buat dede, buat kakak. Pergilah. Sekali pergi kakaknya menghampiri ke adiknya. Janjimu mana dek? Kamu kan bagi 2. Oh iya, dikasihlah. Dan terus hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Dia lakukan seperti itu. Tiba-tiba adiknya ini mungkin merasa capek ya.
Aku menjadi ATM berjalan buat kakakku ternyata secara tidak langsung. Dia mulai punya keberanian untuk mengakui dirinya memiliki kesalahan. Dan di esokan harinya dia bilang sama orang tuanya, Bu, Ma, boleh gak aku ngomong, aku mau jujur. Mamanya bilang, loh bolehlah, ngomong aja lah. Kenapa? Jangan di sini lama, nanti aja kalau udah gak ada kakak. Udah kita ngomong di kamar aja, pergilah dia ke kamar. Sampai di kamar adiknya bilang apa, maafkan Dede ya, punya salah. Apa salahmu nak? Aku kemarin udah lama sih masalahnya, cuman ini udah berlarut-larut. Dede juga harus ngomong, aku mecahkan piring Ma. Tapi waktu itu kakak tahu, kakak bantu piring itu disembunyikan. Tapi aku gak enak seperti ini terus, aku harus jujur sama mama. Oh kenapa gak ngomong dari awal? Mama ngerti kok, itu kan masalah musibah bagi kamu. Kamu kan gak sengaja kan? Gak mungkin kan kamu sengaja pecahkan piring. Iya sih Ma, tapi aku takut nanti mama marah. Enggak. Besok-besok kalau ada hal-hal yang seperti ini lagi, kamu jangan pendam. Kamu harus ngomong sama mama. Ya, gak boleh seperti itu ya. Ya Ma, makasih ya Ma udah maafkan. Esokan harinya si kakaknya ini gak tahu kalau dia udah terbuka sama mamanya kan. Dia nyampirin lagi, Dek, jatahku mana? Adenya bilang apa? Enak aja, sorry ya. Adenya bilang apa? Kakaknya bilang apa? Loh aku bilangin mamamu ya, bilangin aja. Emang aku takut? Kata dia kan. Bener ya aku bilangin ya, bilangin aja. Emang aku takut? Kenapa? Si adenya ini bisa berkata seperti itu. Karena dia sudah memiliki kuasa. Ada keterbukaan yang menjadi otoritas, kuasa Tuhan diturunkan atas hidup dia. Keterbukaan itu penting Bapak Ibu. Ini yang sangat harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Keterbukaan setiap pribadi kita itu penting, apalagi suami istri. Harus ada keterbukaan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, diselubungi. Itu yang menjadi celah kuasa kegelapan untuk mengikat sampai kapanpun tidak dibuka. Tapi ketika kita dibuka tidak ada kuasanya lagi. Nah si anak ini udah punya kuasa. Si kakaknya datang ke mamanya, Ma aku mau ngomong. Ngomong apa? Adek kemarin tahu nggak? Dia mecahin piring. Iya, mama sudah tahu. Kamu ngambil keuntungan dari dia ya. Kamu nggak boleh begitu. Kamu nakal sama adekmu. Kamu memperdaya adekmu. Dia dimarahin. Balik, iblis itu tidak ada kuasanya. Ini adalah satu gambaran bahwa kita tidak boleh menutup kesalahan kita. Apapun yang kita lakukan, kesalahan itu lebih bagus jujur walaupun konsekuensinya memang ada. Tapi akuinlah itu supaya tidak menjadi bulanan-bulanan iblis di dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan pribadi kita, kebenaran firman ini adalah menggambarkan keadaan hati manusia yang seperti padang gurun. Di padang belantara hati manusia yang seperti inilah yang perlu kesembuhan, yang perlu jamahan Tuhan. Karena banyak perkara-perkara yang tanpa kita sadari, yang kita membutuhkan sentuhan-sentuhan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, banyak kelemahan-kelemahan kita yang kayaknya sulit untuk lepas, yang kayaknya susah untuk bebas. Tapi justru itu adalah kekosongan bagi diri kita, itu yang perlu dikikis. Setelah kita mengerti, kita mengambil satu keputusan. Tuhan, bebaskan aku daripada kelemahan-kelemahanku ini. Sehingga apa? Sehingga tidak menjadi bulan-bulanan iblis di dalam kehidupan kita. Dari hal-hal seperti itu bisa timbul secara penyakit jasmani nantinya. Kalau kita tidak disembuhkan. Banyak orang yang sakit A, sakit B itu melalui pikiran. Tapi kalau pikiran kita sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah dimenangkan, maka kecil kemungkinannya untuk terjadi penyakit-penyakit yang lebih meluas kepada penyakit-penyakit yang nyata. Dari hati kita dulu yang perlu diperbaiki, yang perlu diluruskan, yang bukakan jalan untuk Tuhan bisa, agar Tuhan bisa bersemayam di dalam kehidupan kita. Mazmur 107 ayat 4-6 kita baca. Mazmur 7 ayat 4-6 ya. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca.
Saya baca ayat 4, selanjutnya Ibu baca 5, saya 6. Saya akan baca Mazmur 107 ayat 4. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak merdeka. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ayat 5. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Silakan duduk. Orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan kelepasan, mereka akan mencari dan mencari dan mencari. Tidak menutup kemungkinan mereka mencari kepuasan diri di luar Tuhan. Beberapa waktu lalu saya mendengar kesaksian, dan ini adalah orang yang saya kenal juga, seorang hamba Tuhan. Dia seorang pendeta di mana anaknya masih melakukan narkoba, minum mabuk, perzinahan. Kenapa bisa terjadi? Padahal orang tuanya pendeta. Yang sangat saya sedihkan itu pelayanan yang mereka rintis saat ini justru habis. Gereja tinggal gereja, hanya dipenuhi oleh ayam dan anjing. Tidak ada lagi jemaatnya. Saya dengar terakhir orang tuanya sudah berpisah. Yang satu kos, yang satu tinggal di rumah. Pilu hati saya ini menjadi pergumulan buat saya. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan atas hidup mereka. Panggilan Tuhan harus datang kembali dalam hidup mereka. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan ada lagi hal seperti ini. Ini akibatnya dari apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik dalam keluarga. Ada kekosongan-kekosongan yang tercipta di dalam kehidupan keluarga sehingga ini bisa terjadi. Yang perlu kita jaga, keharmonisan, komunikasi yang intens di dalam setiap pribadi kita. Kita jaga di dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Ini yang menjadi komitmen yang harus kita terapkan. Supaya apa? Keluarga kita tetap bertumbuh ke arah Kristus. Anak-anak kita tetap berjaga ke arah Kristus. Mereka bisa hidup dengan semau-maunya ketika mereka membutuhkan. Kenapa saya katakan tadi dalam kehidupan manusia memang ada satu ruang yang kosong walaupun diisi dengan apapun tidak bisa penuh. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi dengan firman Tuhan atau Roh Kudus. Kita baca Yohanes 4 ayat 3-15. Yohanes 4. Saya bacakan. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kekosongan yang ada di dalam setiap kehidupan pribadi kita yang tanpa kita sadari itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Jadi mari arahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita mungkin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang bisa memuaskan jiwa yang kosong, jiwa yang terluka, jiwa yang membutuhkan kasih sayang apapun. Jiwa yang membutuhkan kepuasan apapun, harta kekayaan itu tidak bisa memenuhinya. Tetapi firman Tuhan ini adalah kebenaran yang nyata. Dengan firman Tuhan, maka kita bisa dipenuhi semuanya oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Pesan utama kutipan daripada firman ini mengajar kita untuk mempersiapkan hati bagi kedatangan Tuhan dan membersihkan dosa, mengatasi keegoisan dan merendahkan diri agar Tuhan dapat bersemayam di dalam hati kita.
Puji Tuhan, kita bangkit berdiri.